Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Virgiana Alpen dengan NIM 1872050033. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, STP, MPD. Di sini saya ingin membacakan hasil rangkuman saya terhadap buku evaluasi pendidikan pada bab ganjil, yaitu bab yang pertama tentang penilaian. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses pendidikan. Semua proses di lembaga pendidikan formal pada akhirnya akan bermuara pada hasil belajar yang diwujudkan secara kuantitatif berupa nilai. Berangkat dari tujuan pembelajaran yang dirumuskan, maka disusunlah instrumen untuk mengamati dan mengukur hasil pembelajaran. Seluruh proses penilaian hasil belajar tentu harus dilakukan dengan cermat, mulai dari penyusunan instrumen, pelaksanaan tes, pengolahan, sampai pada penetapan hasil akhir. Pada setiap tahapan diperlukan keterampilan khusus yang perlu dipelajari. Pengertian dari penilaian yaitu menurut Badan Standarisasi Nasional Pendidikan atau BSNP pada tahun 2007 dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007, yaitu penilaian merupakan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Fungsi dari penilaian dalam pembelajaran. Tujuan penilaian diarahkan pada 4 hal, yaitu penelusuran, pengecekan, pencarian, dan penyimpulan. Uraian mengenai pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Yang pertama yaitu pengukuran, yang kedua asesmen, dan yang ketiga yaitu evaluasi. Kedudukan tes pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Tes adalah suatu alat yang berisi rangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian. Prinsip penilaian pendidikan di Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Yang pertama berorientasi pada pencapaian kompetensi, yang kedua valid, yang ketiga adil, yang keempat objektif, yang kelima berkesinambungan, yang keenam menyeluruh, yang ketujuh terbuka, dan yang kedelapan bermakna. Pergeseran paradigma penilaian hasil belajar yaitu jenis-jenis dan fungsi penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama tes seleksi, yang kedua tes penempatan dan fungsinya, yang ketiga pre-tes dan post-tes dan fungsinya, yang keempat tes diagnostik, yang kelima tes formatif, dan yang keenam tes sumatif. Kesimpulan pada bab pertama ini yaitu ditinjau dari sudut bahasa, penilaian diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Untuk dapat menentukan suatu nilai atau harga suatu objek diperlukan adanya ukuran atau kriteria. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Adapun sistem-sistem penilaian antara lain sistem penilaian berkelanjutan dan sistem pengujian akhir. Di samping itu ada alat-alat penilaian yaitu berupa tes, antaranya tes uraian yang meliputi tes uraian bebas, terbatas, dan terstruktur, dan tes objektif yang meliputi pilihan benar, salah, pilihan berganda, menjodohkan, dan melengkapi. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian tidak hanya ditunjukkan kepada penguasaan salah satu bidang tertentu saja, tetapi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Sebagai proses menentukan nilai dari suatu objek, penilaian harus sesuai dengan prinsip antara lain menyeluruh, berkesinambungan, adil, objektif, terbuka, dan bermakna. Penilaian hasil belajar siswa dapat dilakukan melalui tes pengukuran, asesmen, dan evaluasi.
Terdapat beberapa jenis dan fungsi tes yang dapat dipilih dan digunakan oleh pendidik untuk memudahkan dalam penyusunan evaluasi pembelajaran agar tujuan dapat tercapai. Selanjutnya bab 3, yaitu tentang konsep dasar asesmen alternatif. Yang pertama, latar belakang. Asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif guna mengetahui kinerja dari siswa, atau kita sering mengartikannya dengan sederhana, yaitu penilaian. Penilaian atau asesmen merupakan hal yang penting dalam pembelajaran sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Yang B, yaitu perkembangan asesmen alternatif. Penggunaan asesmen alternatif dalam hasil belajar siswa merupakan jawaban atas adanya kelemahan pada asesmen tradisional yang hanya menggunakan tes tertulis. Asesmen alternatif diartikan sebagai pemanfaatan pendekatan non-tradisional untuk memberi penilaian kinerja atau hasil belajar siswa. Konsep dasar dalam pendidikan dikenal dua pengertian tentang penilaian, yaitu penilaian dalam arti asesmen dan penilaian dalam arti evaluasi. Penilaian dalam arti asesmen merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar siswa, sedangkan penilaian dalam arti evaluasi merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan sistem pendidikan secara keseluruhan. Landasan psikologis. Beberapa teori belajar yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan asesmen alternatif adalah: yang pertama, teori fleksibilitas kognitif dan R. Spiro, dan yang kedua, teori belajar Brenner pada tahun 1966, dan yang ketiga, generative learning, model dari Osborne dan Whitlock, dan yang keempat, experiential learning theory dari C. Rogers, yang kelima, multiple intelligence teori dari Howard Gardner. Dan keunggulan kelemahan asesmen alternatif, yaitu keunggulan asesmen alternatif. Yang pertama, dapat menilai hasil belajar yang kompleks dan keterampilan yang tidak dapat dinilai dengan asesmen tradisional. Yang kedua, menyajikan hasil penilaian yang lebih hakiki, langsung dan lengkap. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa. Yang keempat, mendorong pembelajaran dalam situasi yang nyata. Yang kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk self-evaluation. Yang keenam, membantu guru untuk menilai efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kesembilan, yaitu meningkatkan daya transferibilitas hasil belajar. Kelemahan dari asesmen alternatif yaitu: yang pertama, membutuhkan banyak waktu. Yang kedua, adanya unsur subjektivitas dalam penskoran. Yang ketiga, ketetapan penskoran rendah. Yang keempat, tidak dapat untuk kelas besar. Bentuk dari asesmen kinerja. Asesmen kinerja adalah suatu prosedur yang menggunakan berbagai bentuk tugas-tugas untuk memperoleh informasi tentang apa dan sejauh mana yang telah dilakukan dalam suatu program. Asesmen kinerja memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari asesmen kinerja adalah: yang pertama, dapat mengevaluasi hasil belajar yang kompleks dan keterampilan yang tidak dapat dievaluasi dengan tes kertas dan pensil. Yang kedua, memotivasi peserta didik dalam belajar secara lebih baik. Yang ketiga, dapat mengevaluasi beberapa keterampilan yang berupa kemampuan lisan maupun fisik. Yang keempat, mendorong aplikasi pembelajaran pada situasi kehidupan nyata. Kelemahan asesmen kinerja yaitu: yang pertama, membutuhkan waktu dan usaha-usaha yang harus dipertimbangkan dalam penggunaannya. Yang kedua, dibutuhkan perhatian yang sangat besar bagi guru dalam penggunaannya. Yang ketiga, penilaian dan penskoran kinerja subjektif dan memiliki reliabilitas rendah. Yang keempat, frekuensi melakukan evaluasi secara individual harus lebih banyak daripada kelompok. Untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam unjuk kerja dapat diperoleh dari berbagai jenis tagihan, yaitu komputer adaptive testing, tes pilihan ganda yang diperluas, tes uraian terbuka, tugas individu, tugas kelompok, proyek, interview, dan pengamatan. Selanjutnya bab 5, yaitu penilaian ranah afektif. Yang pertama, konsep dasar. Penilaian ranah efektif bisa diartikan sebagai penilaian terhadap sikap dan nilai yang lebih sulit diukur daripada ranah yang lainnya.
Penilaian ranah afektif tidak cocok jika diukur dengan teknis tes karena aspek yang diukur terkait dengan sikap dan nilai-nilai teknik penilaian. Yang cocok adalah dengan non-tes. Menurut Popham tahun 1995, ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang yang tidak memiliki minat pada pelajaran tertentu akan sulit untuk mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Menurut Krathwohl pada tahun 1961, bila ditelusuri hampir semua tujuan kognitif mempunyai komponen afektif. Dalam pembelajaran sains misalnya, di dalamnya ada komponen sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah komponen afektif. Tingkatan ranah afektif menurut taksonomi Krathwohl ada 5, yaitu tingkat receiving, tingkat responding, valuing, tingkat organization, tingkat characterization. Dari beberapa cara penilaian ranah efektif, menurut Lewin dalam Anderson pada tahun 1980, perilaku seseorang merupakan fungsi dari watak atau kognitif, afektif, dan psikomotor, dan karakteristik lingkungan saat perilaku atau perbuatan ditampilkan. Jadi, tindakan atau perbuatan seseorang ditentukan oleh watak dirinya dan kondisi lingkungannya. Menurut Erikson, Nasution, dan Suryanto pada tahun 2002, penilaian afektif dapat dilakukan dengan cara pengamatan langsung, wawancara, angket dan kuesioner, teknik proyektil, dan pengukuran terselubung. Langkah-langkah pengembangan instrumen afektif. Sama seperti dengan cara pengembangan alat ukur pada umumnya, pengembangan alat ukur afektif dimulai dengan merumuskan tujuan pengukuran afektif, mencari definisi konseptual dan afektif yang akan diukur, menentukan definisi operasional dari setiap afektif yang akan diukur, menjabarkan definisi operasional menjadi sejumlah indikator, menggunakan indikator sebagai acuan menulis pernyataan dalam instrumen, meneliti kembali setiap butir pernyataan, melakukan uji coba, menyempurnakan instrumen, mengadministrasikan instrumen. Untuk mengadministrasikan instrumen di lapangan perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu kesiapan perangkat instrumen, di mana kesiapan perangkat instrumen paling tidak terdiri dari petunjuk, cara menjawab, dan contoh pengisian instrumen. Selanjutnya, tenaga lapangan, di mana tenaga lapangan yang dibutuhkan disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Selanjutnya, kesiapan responden. Sebelum pengumpulan data dilakukan, kita perlu menghubungi instansi atau unit yang terkait di lapangan agar pada saat pengambilan data dilakukan, semua responden sudah siap. Penilaian ranah afektif peserta didik selain menggunakan kuesioner juga bisa dilakukan melalui observasi atau pengamatan. Prosedurnya sama, yaitu dimulai dengan penentuan definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual kemudian diturunkan menjadi sejumlah indikator. Selanjutnya pada bab 7, yaitu pendekatan dalam pemberian nilai. Latar belakangnya menurut Bloom yang dikutip oleh Nana Sujana pada tahun 2009, yang ditulis dalam buku yang berjudul Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Hasil belajar dibagi menjadi 3, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris. Pengorganisasian informasi hasil belajar siswa, yaitu informasi hasil belajar yang diperoleh dari tes pada awalnya masih berupa skor mentah, yang berupa data terserak belum tertata. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hasil belajar peserta didik tersebut. Data tersebut perlu fitur sedemikian rupa
Agar mudah dipahami, data yang dimiliki dapat disajikan dalam daftar distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan. Penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar. Selanjutnya, pendekatan dalam penilaian. Ada dua pendekatan yang paling sering digunakan untuk menginterpretasikan data hasil pengukuran. Yang pertama yaitu pendekatan penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma merupakan salah satu pendekatan penilaian di mana hasil belajar seorang siswa dibandingkan dengan hasil belajar yang diperoleh kelompoknya. Penilaian acuan patokan atau PAP dikenal dengan istilah Criterion Referensi Test, adalah penilaian acuan patokan, penilaian yang mengacu kepada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan penilaian norma adalah suatu pendekatan untuk menginterpretasikan hasil belajar peserta didik, di mana hasil belajar yang diperoleh seorang peserta didik dibandingkan dengan hasil belajar yang diperoleh kelompoknya. Yang kedua yaitu pendekatan penilaian acuan kriteria. Merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketentuan minimal atau KKM, merupakan kriteria ketentuan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Penilaian. Agar penilaian tepat sasaran, maka pada saat melakukan penilaian kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian. Penilaian yang kita lakukan harus yang pertama berorientasi pada pencapaian kompetensi, valid, adil, terbuka, objektif, berkesinambungan, holistik atau menyeluruh, dan bermakna. Penyajian hasil penilaian yaitu penilaian menggunakan angka, penilaian menggunakan kategori, penilaian dengan uraian atau narasi, dan penilaian kombinasi. Proses pemberian nilai. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai dasar penentuan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian kompetensi diperlakukan tagihan. Setiap tagihan memerlukan seperangkat alat ukur berupa jenis alat ukur atau jenis tagihan yang dapat kita gunakan adalah yang pertama yaitu kuis, yang kedua pertanyaan lisan di kelas, yang ketiga ulangan harian, yang keempat tugas individu atau kelompok, yang kelima ulangan semester, yang keenam laporan tugas atau laporan kerja, yang ketujuh ujian praktik. Selanjutnya bab 9 dengan judul pemberian nilai dan tindakan lanjut hasil penilaian. Yang pertama, pendahuluan. Tujuan pendidikan menurut para ahli maupun yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional semuanya mencantumkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan proses berpikir atau kognitif, keterampilan, serta nilai dan sikap efektif, sedangkan sebelum diterapkan kurikulum berbasis kompetensi, pencapaian tujuan pendidikan lebih menekankan pada aspek kognitif saja, sehingga aspek psikomotor dan afektif belum diukur dan dinilai sebagaimana pada aspek kognitif. Prinsip-prinsip pemberian nilai. Produk persiapan pembelajaran yang dimiliki guru sekurang-kurangnya adalah berupa yang pertama, matriks kompetensi belajar atau learning competency matrix yang menjamin pengalaman belajar yang terarah. Yang kedua, program penilaian otentik berkelanjutan atau continuous authentic assessment. Tujuan penilaian kelas. Penilaian kelas hendaknya diarahkan pada 4 tujuan berikut. Yang pertama, penelusuran atau keeping track, yaitu bahwa penilaian bertujuan untuk menelusuri agar proses pembelajaran anak didik tetap sesuai rencana. Yang kedua, pengecekan atau checking up,
yaitu bahwa penilaian kelemahan yang dialami anak didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pencarian atau finding out, yaitu bahwa penilaian bertujuan untuk mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, penyimpulan atau summing up, yaitu bahwa penilaian bertujuan untuk menyimpulkan apakah anak didik telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Fungsi penilaian kelas yaitu yang pertama fungsi motivasi, yang kedua fungsi belajar tuntas, dan yang ketiga fungsi sebagai indikator efektivitas pengajaran, dan yang keempat fungsi umpan balik. Prinsip-prinsip penilaian kelas. Yang pertama, proses penilaian merupakan bagian dari pembelajaran. Yang kedua, penilaian mencerminkan masalah dunia nyata. Yang ketiga, menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria. Yang keempat, penilaian harus bersifat holistik. Yang kelima, penilaian kelas mengacu kepada kemampuan. Yang keenam, berkelanjutan. Yang ketujuh, didaksis. Yang kedelapan, menggali informasi. Yang kesembilan, melihat yang benar dan salah. Prosedur atau metode penilaian kelas. Berkaitan dengan prosedur penilaian, BSNP telah mengeluarkan pedoman penilaian untuk kelompok mata pelajaran IPTEK yang dapat digunakan oleh pendidik. Adapun prosedur yang dimaksud meliputi: yang pertama, penentuan tujuan; yang kedua, penyusunan kisi-kisi; yang ketiga, perumusan indikator pencapaian; yang keempat, penyusunan instrumen; yang kelima, telah instrumen; yang keenam, pelaksanaan penilaian; yang ketujuh, pengolahan dan penafsiran hasil penilaian; yang kedelapan, pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian. Berikut metode dan teknik penilaian, yaitu penilaian tertulis, tes praktik, penilaian produk, penilaian proyek, peta perkembangan, evaluasi diri siswa, penilaian afektif, dan portofolio. Kesimpulan dari bab 11 yaitu dengan judul pemanfaatan hasil tes untuk meningkatkan proses pembelajaran. Salah satu cara untuk mengetahui apakah proses pembelajaran yang kita lakukan sudah berjalan dengan baik dan efektif yaitu dengan melakukan suatu tes. Tes tersebut antara lain tes awal dan akhir, pre-tes, post-tes, tes formatif, dan tes diagnostik. Memanfaatkan hasil pre-tes, post-tes yaitu pre-tes bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang akan diajarkan. Artinya, materi pre-tes meliputi seluruh materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembuatan pre-tes ini didasari oleh tujuan pembelajarannya. Bentuk soal pre-tes dapat berupa pilihan ganda, isian singkat, atau uraian. Tidak ada ketentuan yang mengatur dalam jumlah soal pre-tes karena tergantung kebijakan guru. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada alokasi waktu saat peserta didik mengerjakan soal pre-tes. Diusahakan tidak mengurangi alokasi waktu pembelajaran yang direncanakan. Menganalisa hasil pre-tes. Yang pertama, jika para siswa sudah menguasai sebagian ataupun seluruh materi yang akan diajarkan. Yang kedua, jika hasil pre-tes menggambarkan adanya perbedaan kualitas penguasaan materi, ada siswa yang sudah menguasai, ada pula yang tidak menguasai sama sekali. Selanjutnya yaitu post-tes. Post-tes adalah tes yang dilakukan untuk mengukur apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah efektif atau tidak. Oleh karena itu, post-tes selalu dilakukan di akhir pembelajaran. Materi pre-tes dan post-tes merupakan materi yang sama untuk menganalisa dan melihat apakah ada perbedaan atau tidak antara hasil pre-tes dan post-tes. Kita dapat melakukan yang pertama yaitu skor tertinggi, yang kedua skor terendah, yang ketiga rentang skor, dan yang keempat skor rata-rata, di mana rentang skor diperoleh dari selisih skor tertinggi dan skor terendah. Selanjutnya, memanfaatkan tes formatif.
Tes formatif merupakan salah satu jenis tes yang diberikan ke siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Tes ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nilai ke siswa, namun hanya untuk memotivator apakah proses pembelajaran telah mencapai tujuan yang direncanakan. Dapat dikatakan bahwa tes formatif digunakan untuk melihat efektivitas suatu pembelajaran. Selanjutnya, memanfaatkan hasil tes formatif. Setelah kita mengetahui penyebabnya, adapun langkah-langkah tindakan perbaikan pembelajaran yang sesuai diantaranya yang pertama, mengulang proses pembelajaran baik secara individu maupun secara klasikal. Yang kedua, mengulang pembelajaran sebagian dari kompetensi. Yang ketiga, mengulang dengan memperbaiki atau mengganti metode pembelajaran. Selanjutnya, pemanfaatan hasil penilaian non-tes, di mana penilaian non-tes merupakan suatu alat penilaian yang biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan peserta didik dengan tidak menggunakan tes. Berikut ini beberapa jenis teknik penilaian non-tes, diantaranya yang pertama observasi, yang kedua portofolio, yang ketiga penilaian diri, yang keempat penilaian antar teman, dan yang kelima jurnal. Kesimpulannya yaitu memanfaatkan hasil pretest dan posttest, yaitu menganalisa hasil pretest yang pertama, jika para siswa sudah menguasai sebagian ataupun seluruh materi yang akan diajarkan. Yang kedua, ada siswa yang sudah menguasai, ada pula yang tidak menguasai sama sekali. Adapun langkah-langkah tindakan perbaikan pembelajaran yang sesuai diantaranya mengulang proses pembelajaran, baik secara individu maupun secara klasikal. Mengulang pembelajaran sebagian dari kompetensi. Mengulang dengan memperbaiki atau mengganti adalah metode pembelajaran. Sekian hasil rangkuman dari buku evaluasi pendidikan yang sudah saya bacakan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.